Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga belajar PTPMG Jatiwantaran untuk paket C kelas 10. Ketemu dengan saya, Pak Denny Irawan, dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi pertama di semester kedua, yaitu dengan judul Menjaga Martabat dengan Menjauhi Pergaulan Bebas dan Zina. Pada pertemuan pertama ini, kita akan fokus membahas tentang pentingnya untuk menjauhi pergaulan bebas dan menghindari dari yang namanya zina. Apa itu zina? Zina secara bahasa berkata dari suku dasar kata zana yazni, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang mukallaf, dalam tanda kurung udah balik, tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Jadi, untuk zina ini merupakan hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah, atau mungkin salah satunya menikah, atau mungkin kedua-duanya menikah. Tapi hubungan di antara kedua jenis kelamin berbeda ini tidak didasari dengan adanya pernikahan yang sah. Itu merupakan pengertian dari zina. Hukumnya sendiri, zina ini hukumnya adalah jelas-jelas haram. Semua ulama dalam semua bentuk ijma'nya, dalam semua madhab mengatakan bahwa berzina ini hukumnya haram berdasarkan hukum yang diambil dari Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-32. Nanti kita akan sedikit membahas tentang surat tersebut, bahwa zina dalam hukum Islam adalah perbuatan yang tercela. Salah satu perbuatan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Adapun zina sendiri ini ada beberapa kategori. Yang pertama adalah zina muhson. Zina muhson artinya adalah pelaku zina yang sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah atau sedang menikah atau berhubungan dengan orang yang sedang menikah. Hukuman dari pelaku zina muhson ini adalah hukuman yang paling besar, yaitu harus sampai meninggal. Lawan dari zina muhson adalah zina ghairu muhson. Secara bahasa, ghairu artinya tidak atau bukan. Jadi zina ghairu muhson adalah lawan kata dari zina muhson, yaitu zina yang tidak muhson. Artinya adalah pelaku zinanya itu masih lajang, belum pernah menikah atau tidak sedang menikah, dan lawan zinanya juga tidak sedang menikah atau belum menikah. Hukumannya tidak sebesar dari zina muhson, tapi sama-sama memiliki efek yang cukup uh, cukup menyakitkan ya. Jadi nanti akan kita sedikit jelaskan tentang bagaimana hukumannya. Baik, hukuman bagi pelaku zina sendiri ini sesuai dengan kategori zinanya. Pada pelaku zina muson, maka hukumannya adalah pelaku kedua-duanya, laki-laki dan perempuan, dimasukkan ke dalam tanah, dipendam dalam tanah sampai sebatas dada atau leher. Nanti mereka akan dilempari batu, dirajam sebutannya, dilempari batu oleh para saksi atau oleh para pemuka agama, yang mana ukuran batunya ini nggak terlalu besar, juga nggak terlalu kecil. Jadi kalau dipukulkan itu menyakitkan, tapi nggak sampai langsung sekali pukul langsung meninggal. Jadi nanti itu mereka akan dipukul atau dilempari batu yang ukurannya tanggung-tanggung sampai meninggal semuanya. Itu bisa sampai 70 kali atau 80 kali lemparan batu, dan ini sangat menyakitkan. Hukuman ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan An-Nasai yang memiliki kitab-kitab yang disebut dengan kutubus sittah. Nah, selanjutnya ada hukuman bagi pelaku zina ghairu muhson. Kalau pelaku ghairu muhsan ini hukumannya adalah didera atau dicambuk sebanyak 100 kali masing-masing pelakunya, dan ditambah dengan diasingkan atau dibuang pelaku zinanya itu ke tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka, dan nanti boleh kembali ketika pada waktu tertentu atau mungkin bahkan tidak bisa kembali. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur surat ke-24 ayat kedua, serta hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid. Nah, untuk dapat kita melakukan hukuman kepada para pelaku zina, baik yang muhsan atau ghairu muhsan, itu harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Minimal ada 4 atau ketentuan yang bisa menyebabkan pelaku zina itu mendapatkan atau tidak mendapatkan hukuman.
Faktor yang pertama adalah hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan atau sedikit keraguan dari beberapa saksi atau semua saksi terhadap peristiwa atau perbuatan yang terjadi tersebut. Hukuman tidak dapat dilakukan setelah benar-benar diyakini bahwa tidak terjadi perzinahan. Jadi kalau misalkan ada salah satu saksi yang merasa ragu dengan kesaksiannya, maka gugurlah kewajiban untuk menghukum pelaku zinanya. Faktor yang kedua, untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, syaratnya harus, ini ya syarat utama, harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Dalam penjelasan lebih detail, 4 orang laki-laki ini harus yang sudah mukallaf, paham dengan agama, melihat secara terang kepada pelakunya, dan dapat berlaku adil. Kesaksian dari laki-laki ini, dari di antara 4 laki-laki, jika salah satunya merupakan orang fasik, tidak dapat dipakai sebagai bukti. Jadi harus ada 4 orang laki-laki saksi yang adil, paham agama, dan mengetahui tentang terjadinya perzinahan tersebut. Yang ketiga adalah kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya, para laki-laki, setiap laki-laki harus melihat dengan mata kepala sendiri kejadian zina tersebut. Dan 4-empatnya harus memiliki kesaksian yang sama. Ada faktor yang keempat, yaitu andaikan salah seorang dari 4 saksi menyatakan kesaksian yang berbeda dengan kesaksian yang lain, maka salah seorang di antaranya yang berbeda pendapat itu harus mencabut kesaksiannya. Dan bagi yang mencabut kesaksian ini akan mendapatkan hukuman yang disebut dengan qazaf. Hukumannya adalah didera atau dicambuk sebanyak 80 kali dikarena kesaksian palsu. Dasarnya ada pada Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat ke-4. Nah, zina sendiri itu apa sih dampak negatifnya untuk kita? Minimal ada 5 hal yang menyebabkan zina ini sangat merusak. Yang pertama, tentu karena zina ini mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, salah satu tadi hukuman adalah diasingkan. Jadi, dampak negatif dari perbuatan zina dan ketahuan ini adalah dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat setempat. Yang ketiga, nasab dari anak yang terakhir dari hubungan zina itu nggak jelas, dikarenakan dalam agama Islam, dalam hukum syariat, hanya anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang sah secara agamalah yang diakui nasabnya. Bagi mereka anak-anak yang lahir di luar nikah, nasabnya tidak kepada bapak kandungnya, walaupun ketahuan jelas-jelas siapa bapaknya, tapi harus diganti dengan wali. Nanti kita akan ada pembahasan lain terkait nasab ini, insya Allah. Yang keempat, dampak negatifnya adalah anak hasil zina tidak bisa mendapatkan hak waris dari bapak kandungnya atau dari keluarganya. Karena tadi, faktor yang keempat tadi adalah anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Jadi itu adalah beberapa, 5 atau 4 ya, dari dampak negatif dari perbuatan zina. Berikut adalah dasar-dasar dalam Al-Quran dan hadis tentang larangan mendekati zina. Tadi ada Quran surat Al-Isra ayat surat ke-17 ayat ke-32 yang artinya adalah dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ada lagi dalam hadis riwayat Ahmad, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Dan ada riwayat dari Bukhari Muslim dalam Muttafaq alaih, artinya dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, dan janganlah seorang wanita berpergian kecuali bersama mahramnya. Sedikit ya, mahram itu apa? Mahram adalah orang-orang tertentu yang memiliki hubungan keluarga karena sebab persaudaraan atau karena hubungan pernikahan. Dan orang-orang ini tidak boleh saling menikahi. Nanti kita insya Allah akan ada pembahasan lebih jelasnya. Nah, terkait bab zina juga, kita ada paling tidak ada 5 hal yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari pergaulan bebas dan dari perbuatan zina. Yang pertama adalah menjaga pergaulan yang sehat. Jangan sampai kita terlalu nyaman dengan yang berbeda jenis kelamin. Jangan sampai kita memberikan alasan bagi mereka untuk jadinya nanti baper dengan kita, akhirnya merelakan hal-hal yang harusnya dijaga dan harusnya diberi ketika kita pernikahan, malah diberikan ketika pacaran atau lain sebagainya. Bahkan kalau bisa malah jangan pacaran sama sekali. Yang kedua adalah kita harus menjaga aurat. Nah, bab aurat nanti ada penjelasan tersendiri.
Kita harus mengetahui batasan-batasan dalam tubuh kita yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dilihat orang lain. Yang ketiga, selain menjaga aurat, kita harus menjaga pandangan kita. Karena pandangan kita, dari pandangan turun ke hati, jadinya nafsu. Kalau tidak dikuasai sama nafsu, hasrat datang, akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Yang keempat, khususnya bagi para wanita, jaga kehormatan. Karena seorang wanita dilihat dari kehormatannya. Dan yang terakhir, untuk menghindari zina, Nabi Muhammad bersabda, kita harus meningkatkan aktivitas yang positif dan diikuti dengan berpuasa. Karena berpuasa dapat menjadikan diri kita terjaga dari nafsu-nafsu yang tidak baik. Baik, demikian penyampaian materi tentang menjaga perilaku dari pergaulan bebas dan bab zina. Terima kasih atas perhatiannya. Ikuti video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.